Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Repal Studio. Sudah lama ya saya tidak memposting video-video animasi. Tapi kali ini saya akan sharing tutorial bagaimana cara mengatur pencahayaan pada interior ya. Kenapa mengatur pencahayaan pada interior? Jadi saya mau sharing tentang bagaimana sih caranya menempatkan si pencahayaan itu yang pas atau tidaknya ya. Terkadang kan suatu renderan itu ada yang terang banget, ada juga yang gelap banget gitu kan. Jadi sampai tidak terlihatan lampu utamanya seperti lampu downlight atau seperti lampu spotlight. Oke, sebelum lanjut jangan sampai ketinggalan untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan komennya ya, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Langsung saja, supaya kalian nggak penasaran dengan hasilnya, langsung saja kita cek di renderan. Nah, seperti ini ya. Jadi interior itu memang harus terlihat pencahayaan untuk gelap terangnya ya. Kenapa? Karena memang dari interior itu kita bisa lihat renderannya itu lebih ke realistik ya. Biar lebih dapat lah intinya. Seperti ini pencahayaan downlightnya, terus ini ya lampu emersifnya jadi kelihatan di kelilingnya, kemudian pencahayaan ini gelap, ada gelapnya, ada terangnya ya. Sebetulnya video-video yang lain juga udah banyak ya, tapi memang saya buat ini dengan cara saya sendiri ya. Semoga video ini memang cukup bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung saja kita ke 3D nya, langsung kita mulai. Ya, ini bentuk 3D nya ya. Sebelum itu kita langsung masuk ke asset editor. Oke, kita panjangkan dulu ininya, lalu aktifkan dulu untuk render interaktif. Itu supaya kita ketahuan ya, kita tambahkan lampu jadi ketahuan pas atau tidaknya gitu kan. Ini kan masih gelap ya, ini sudah aktif. Pertama kita ke sunlight dulu. Saya coba kasih 2. Ini lampu-lampunya nggak kepake ya. Ini lampu-lampu yang sudah saya hapus sih. Ini udah mulai kelihatan. Lalu masuk pada rectangle light. Rectangle light itu gunanya untuk mengatur si pencahayaan keseluruhan ya, atau cahaya bantuan gitu kan. Jadi tidak sepenuhnya dengan realistik di sini lampu ya harus lampu gitu, enggak gitu kan. Namanya aplikasi yang memang harus ada bantuannya gitu. Ini sudah kelihatan. Oke, langsung diklik aja. Nah, dia udah pindah ya. V-Ray ini memang enak gitu kan. Oh ya, saya menggunakan V-Ray 5.0 ya. 5.0 itu ya menurut saya lebih simpel sih. Oke, ini kan masih kelihatannya. Langsung kita hapus saja dengan option. Kemudian invisible-nya aktifkan. Nah, dia udah langsung mati ya. Nah, meskipun invisible-nya udah dimatikan, ini dari cerminnya itu masih kelihatan nih. Masih kelihatan. Jadi harus dimatikan di efek spekularnya. Nah, oke. Untuk intensity-nya ini saya coba pakai 40 dulu deh. Nah, udah mulai kelihatan ya. Oke.
Lalu masuk ke lampu downlightnya ini. Seperti biasa, langsung masuk yes. Yes, ini saya udah ada ya. Jadi nah mungkin kalian juga sudah punya ya. Tapi kalau memang yang belum punya gitu, atau bagi yang pemula, kalian bisa di-download di Google. Di Google tinggal di searching aja yes-nya. Di situ pasti udah muncul sih. Ada juga yang gratis, ada juga yang bayar kan. Kalian tinggal coba yang gratis dulu aja. Terus saya menggunakan yes-nya yang nomor 30. Ya saya udah hafal sih sebetulnya ya. Mana yang untuk downlight, mana yang untuk spotlight ya. Ini masih nggak kelihatan, langsung klik lagi, dia kembali ke aturannya. Intensity kita aktifkan, coba pakai 17.000, nggak terlalu kelihatan ya, coba ganti dengan warna kuning. Oke, masih belum kelihatan juga. Berarti ini nggak turun, harus diturunin, jangan sampai kena ke lampunya. Nah betul kan, kalau misalkan si IS-nya ditaruhnya agak ke dalam, dia nggak kelihatan, terang banget. Kita hapus dulu. Terlalu terang, tambahkan 90. Oke. Anggap ini udah cukup ya. Jadi kita nggak terlalu terpaku dengan satu lampu aja gitu, udah apa siapa dulu, anggap aja ya sedikit pas gitu kan. Nah supaya lebih pasnya lagi, kita tambahkan lampu-lampu lain gitu kan, jadi biar semuanya dapet gitu. Minimize dulu, lanjut ke lampu spotlightnya, masuk ke yes lagi. Saya di sini menggunakan untuk lampu solo, saya menggunakan nomor 18 ya. Turunin lagi 2 mili. Enaknya ada interaktif itu seperti ini ya, jadi kita bisa ngepasin gitu kan, udah pas apa belum gitu kan, apakah keterangan atau tidak udah kelihatan gitu. Tinggal setting di sana langsung, jadi nggak perlu render lagi gitu kan, ngulang-ngulang. Oh ya, saya di sini menggunakan image-nya di ukuran 500-400 ya. Ini masih rendah, karena memang kalau misalkan pakai yang saya biasanya standarnya 1600. Nah ini berat banget ini, jadi saya pakai yang kecil dulu aja. Nanti kalau misalkan memang dirasa sudah oke, udah finish semuanya ya, tinggal diganti ke resolusi yang tinggi. Oke, langsung ke pengaturan lampu. Ini tinggal klik lagi, biasanya masih putih ya bawaannya. Oke. Keterangan banget, kita ganti kuning supaya membeda. Oke,
ini memang harus agak pelan-pelan ya, karena memang cukup berat juga sih pirenya. Ini nggak terlalu high spek juga sih komputernya. Oke, kita turunin, oke masih terang. Di 9000 atau kurangin lagi deh, 70. Nah, udah ada ya. Nah, ini kan lampunya sama nih, tinggal di copy saja sih. Untuk material 3D memang sudah saya kasih efeknya ya, glossy-nya, refleksnya, sama bumpnya kan, jadi memang sudah kelihatan gitu kan. Jadi saya nggak bikin tutorial ini karena memang fokusnya di pencahayaan gitu kan, jadi tinggal per video aja ya. Oke, ini lampu di cermin ini masih gelap ya, harusnya di belakangnya dikasih lampu. Anggap ini nggak di skip dulu ya, kan memang supaya waktunya tidak membosankan buat kalian gitu kan. Oke, udah kelihatan. Nah, ini area ini masih kurang kelihatan ya lampunya, coba kita geser. Lampu geser ini memang nggak seharusnya sesuai titik ya, karena ini kan memang visualisasi supaya bagus interiornya. Gimana caranya agar renderan itu sebagus mungkin gitu, kalian bisa akalin juga. Render yang bagus itu memang kalau desainnya bagus memang pengaruh juga sih, jadi rendernya kualitasnya semakin bagus gitu kan. Ini sharing dari saya aja sih ya, mungkin dari yang lain beda-beda pendapat juga gitu kan. Oke, udah mulai kelihatan nih ini lampunya. Kita geser lagi, kayaknya masih kurang, supaya lampu sorotnya tuh kelihatan gitu kan. Nah, oke. Ini nggak perlu ya, karena ini memang cermin gitu kan. Kalau misalkan ada pencahayaan nggak terlalu kelihatan. Oke, ini sudah laci atau tempat penyimpanan yang masih gelap ya. Coba pakai rectangle dulu. Kalau lampu-lampu kayak seperti ini ya, nggak mesti pakai IS, pakai rectangle aja. Ini kayak mirip seperti lampu LED gitu kan. Masuk ke asset editor, kemudian klik lagi lampunya supaya dia langsung pengaturan. Nah, ini kita kembali lagi skinnya biar kelihatan. Lalu atur di sini. Oh ya, optionnya kita hilangkan, meskipun nggak kelihatan kita hilangkan aja ya. Lalu kasih di sini 1000, coba deh 1000 atau 1000. Nah, udah kelihatan ya. Pakai lampu kuning lagi. Nah, ini kan udah muncul. Oke, setelah ini lampu cermin belum. Lampu cermin saya menggunakan emissive ya. Nah, ini kita bedakan warnanya. Mungkin sebagian juga udah tahu, tapi saya tetap coba lagi ya. Mungkin ada pemula juga ya yang masih atau melihat video ini. Sekalian aja kita tambahkan warna kuning, terus
tambah grid material itu supaya materialnya beda ya, meskipun sama warnanya tapi beda tipenya gitu. Kalau misalkan sama kita tambahkan emissive malah nyala semuanya gitu. Oke, warnain, lalu match warnanya supaya ke pengaturan. Oh, ini masalah klik. Nah, ini udah ada. Lalu di sini tambahkan add flare emissive. Ini udah berubah ya. Saya kasih intensity-nya 5 nih. Lampunya ganti kuning. Anggap udah cukup ya. Kita coba lihat. Oke, loading kembali. Ya, udah mulai kelihatan ya. Oke, di sini ini sudah. Nah, ini udah hampir mirip dengan yang tadi ya, yang sudah saya renderkan resolusi yang tinggi gitu kan. Lalu dirasa udah cukup sih, lampu-lampunya udah pas gitu kan, gelap terangnya udah ada. Oh iya, interior itu lebih bagus jika kita buat modelingnya detail banget ya, seperti kayak shadow line gitu kan, kisi-kisinya timbul banget gitu kan. Terus perbedaan si antar keramiknya juga ada gitu, jadi nggak cuma JPEG dengan JPEG terus tambahkan garis gitu ya, itu kayak kurang efektif banget gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Kita matikan aja interaktifnya, kita coba render. Seperti yang saya bilang tadi, kalau si ukuran frame-nya itu, render outputnya lebih besar, ini pasti akan memakan waktu sih kan. Tergantung juga dari spek komputernya ya. Kalau misalkan speknya tinggi ya renderannya semakin cepat juga gitu kan, beda-beda gitu. Nah, kita tunggu aja. Untuk ukuran ini memang seharusnya lebih cepat ya, tapi masih tetap ada proses juga sih. Oke, udah selesai untuk rendernya, hasilnya. Biasanya sih setelah ini itu langsung masuk ke Photoshop ya. Nah, di sini ada efek-efek ini ya, efek-efek dari bawaan si piringnya. Nanti akan saya sediakan videonya bagaimana cara pengaplikasiannya. Barangkali mungkin ada request dari komentar-komentarnya yang nantinya ya. Oke, saya ambil yang efek resil ini, klik Ctrl C, buka Photoshopnya.
klik file, new, dia udah otomatis ya, otomatis dengan ukuran yang di copy tadi. Tambahkan saja resolusinya 300. Perbesar, lalu Ctrl V. Nah, kemudian masuk ke filter kamera, filter. Nah, ini kan masih kuning banget ya, kita temperaturnya kurangin. Nah, ini dia, misalkan saya pakai 8, ini kontrasnya bisa diatur, highlightnya, shadownya biar mau lebih gelap atau terang. Di sini memang kamera RAW ini memang cukup komplit ya, jadi saya sering di sini gitu penggunaannya. Ini untuk highlightnya, ini untuk lightingnya, jadi lighting aja yang dicerahkan gitu kan, nggak terlalu pengaruh sih karena memang ini udah lumayan cukup juga gitu. Ini maunya untuk memperjelas ya, jadi untuk resolusi tinggi biasanya di 60 sudah cukup sih, tapi kan memang resolusi rendah ini kan jadi pecah gitu kan, jadi pecah. Kita kurangin aja di sini. Nah, misalkan saya pakai 30 deh, setengahnya. Untuk pewarnaannya ya, mau lebih orange atau lebih hijau gitu kan, tapi saya jarang menggunakan itu sih di situ. Ini mau lebih gelap atau lebih dark ya. Ini langsung saya pakai 3 aja, sini cukup. Oke, udah jadi. Ini udah hampir sama dengan yang saya render ya, yang tadi. Desktop, render, PSD. Nah, ini yang resolusi tingginya nih. Nah, ini kan nggak beda jauh ya. Seperti ini hasilnya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Barangkali ada video yang ada kurang lebihnya, kalian tinggal di komentar aja ya, supaya video-video berikutnya lebih bagus lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.